Aku kang setya satuku kita menggunakan jerami ini, setelah itu dicampur dengan urea secukupnya. Misalnya jeraminya 6 ton, ureanya cukup saja 6 kilo. Setelah itu kita campur dengan Starbio secukupnya, jadi sampai rata semuanya, kira-kira sampai setengah meter diinjak sampai padat. Kalau diinjak udah setengah meter. Setelah setengah meter padat, di atasnya kita tumbuk lagi dengan jerami. Nah, kita beri jerami lagi sampai menutupi yang bawahnya tadi. Setelah kita tumbuk terus 21 hari baru ditumbuk lagi. Ya. Bongkar lagi. Terus dikasih lagi. Setelah ini jadi, kita jemur dulu agak kira-kira 1/4 jam biar kotoran-kotoran jamur-jamur dan kuman-kumannya di sini hilang. Jamur beracunnya itu jadi hilang-hilang karena kena terik matahari. Gitu. Apa efek sapi kalau udah makan ini? Kalau sudah makan ini biasanya kotorannya jadi tidak bau lagi karena amoniaknya ini terserap dengan seimbang. Kalau dari perhitungan 70% misalnya itu dari jumlah kakak itu kira-kira rata-rata 3 ekor sapi. 3 ekor sapi itu rata-rata dari perhitungan yang tadi sudah kita sampaikan, itu ada yang 1, 2, ada yang 4, ada yang 5. Rata-rata 3 ekor sapi. Itu yang dimiliki oleh warga. Kalau masalah produksi susu sapi itu hanya tergantung. 1, tergantung pada jenis sapi. Kedua kalinya tergantung pada pemeliharaan. Sehingga semua itu istilahnya harus disertai kebersamaan. Tapi untuk produksi yang ada di Sukoharjo sini itu produksi rata-rata 12 liter per hari. Susunya itu kalau nggak murni ada airnya itu ntar bijinya kurang maksimal itu. Puding susu yang bahannya dari susu, gula, sama Nutrijel. Itu dijadikan apa? Jadikan puding sama wimbong. Itu kegiatan mengolah susu seperti itu sudah dilakukan dari dulu? Iya, sudah sejak ada pelatihan Ibu Septi, ada tim home itu. Emang selama ini susunya diapakan? Iya, disetorkan ke KUD Peloper, biasanya susu segar. Tapi enggak dibikin makanan gini. Kok sekarang ada yang bikin makanan itu? Ya, biar
nambah ekonomi, bisa meningkatkan gizi anak gitu. Emang kalau ada tambahan ekonomi Ya kan beda ya penghasilannya kalau hanya jual susu segar? iya kan lebih. Kalau susu segar kan cuma sedikit, kalau dibuat makanan kan bisa meningkat Itu hitungannya gimana, Bu? hitungannya. Misalnya kalau jual Jual susu aja segar dapat dapat 3.000 1 liter kan susu segar. Kalau dibuat makanan kan bisa lebih, lebihnya berapa itu? ya lebih Ya, daripada 2.000 sampai 3.000. Terus kalau buat anak-anak gizinya Anak-anak itu ya, gimana? ya biar sekolahnya pintar. Anak-anak itu selama ini suka minum susu apa gimana? Ya nggak suka. jarang. Nggak suka kalau susu segar diminum sekaligus, nggak mau. Tapi kan kalau dibikin puding atau dibikin makanan apa tambahkan roti, diberikan roti kan ya mau. Nah, sekarang kita sedang berada di peternakan Mus Project. Namanya peternakan di sini Mus Camp. Nah, di sini ada sapi. Namanya siapa kamu? Oh, dia Robert. Ya, namanya Robert. Awalnya sapi di sini cuma ada 3. Itu laki-laki semua, pejantan semua. Dari 3 sapi itu tadi, setelah kita belajar, dan akhirnya sekarang saya mempunyai 26 sapi. Nah, kebetulan di desa ini juga kita juga pengen akhirnya mulai berkembang ide-idenya, dan kita punya harapan seperti di belakang ini. Nah, ini kita pengen buat Densa Incorporation. Itu merintis industri skala RT RW untuk mengolah, bentar Pak Kianto. Nah, ya. Untuk mengolah apa ini? Hasil pertanian, perhutanan dan peternakan, sehingga menghasilkan produk yang lebih bernilai guna mewujudkan mulya sesarengan. Jadi moto kita adalah mulya sesarengan. Ya, ini. Tugasnya fasilitator aja orang tua itu, melihat gimana anak-anak kita semangat naik atau semangat turun gitu. Itu selalu dipantau gitu. Jadi hal yang wajar, tapi alhamdulillah sampai hari ini meskipun up and down, ada up and down-nya, masih tetap konsisten di jalannya gitu. Konsisten track-nya tetap gitu ya, nggak kemana-mana gitu ya. Kalau Ara bagi waktunya, kalau sekolah aja, full aja sekolah, itu nggak mikirin Mus Project-nya, jadi kita fokus. Kalau sekolah, kita fokus sekolah. Oleh Mus secara terang-terangan, segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berkumpul dengan teman-teman jalan-jalan ke mall, itu juga Ara juga suka. Ya, karena itu biasalah remaja. Tapi di samping itu Ara juga pengen, apa ya, kalau pengen sukses, kata Bapak, kita harus abnormal. Jadi kalau biasanya anak remaja itu sukanya yang berfoya-foya aja. Nah, kita harus abnormal, kita harus beda dari itu. Akhirnya Ara mencoba untuk memberdayakan masyarakat di sini dengan cara Mus Project itu tadi. Dengan turunnya ayat terakhir tersebut, maka berarti telah kesejahteraan orang lain itu juga penting. Kata Ibu, kalau lingkungan kita sejahtera, kita pun bakal ikut sejahtera. Jadi kalau lingkungan kita pintar, kita pun ikut pintar. Paling enggak ya nyiprat dikit-dikit lah gitu. Berarti kalau lingkungan kita sejahtera, kita bakal ikut juga sejahtera. Yang pertama, harapan saya Ara hidupnya bisa bermanfaat. Itu karena itu segala-galanya. Ilmu yang dia dapat, pengalaman yang dia dapat bisa mendatangkan manfaat untuk orang lain. Berarti keberadaan dia
dibutuhkan gitu ya, keberadaan dia dibutuhkan karena mendapatkan manfaat. Yang kedua, untuk mengeksplorasi dirinya agar menjadi punya jati diri yang sudah punya dari awal gitu ya. After that, I hope you explain in English. Okay, Pimpin? Pimpin Nur Said? No? Okay. Tujuan akhirnya adalah untuk mulia sesarangan itu tadi. Jadi kita pengen semua penduduk desa di sini itu jadi sejahtera semuanya. Gak cuma satu aja atau 2 orang aja yang sejahtera, yang lainnya biasa-biasa aja. Tapi semuanya harus sejahtera. Setelah itu, Mus Project ini bakal berkembang di desa-desa sekitarnya. Kalau meragukannya sih enggak. Soalnya apa ya? Mungkin pemimpin yang terlalu besar ini, mimpinya tuh besar banget dan selalu optimis. Ya gak tahu kenapa, pokoknya Ara tuh gimana ya mikirnya tuh mesti bisa gitu. Gak pernah mikir kayaknya aku stop aja, kayaknya nggak bisa gitu. Karena apa ya, saya juga nggak tahu kok otaknya gimana. Mikirnya optimis terus.